Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Tretan dan salam sehat untuk kita semua. Panggung pemilihan wali kota Surabaya atau Pilwali tak lama lagi akan digelar. Seiring dengan itu, beberapa nama bakal calon kandidat baik bakal calon wali kota, baca wali, atau bakal calon wakil wali kota, bacawa wali, mulai jadi bahan rasan-rasan bagi para calon pemilihnya. Beberapa nama yang selalu jadi bahan diskusi warga Surabaya diantaranya, Mahfud Arifin, Wisnu Sakti Buwana, Reni Astuti, Gus Hans, Eri Cahyadi, dan Arif Fatoni. Dari sekian nama tersebut, nama Eri Cahyadi cukup menjadi perhatian sebagian warga Surabaya, karena namanya baru populer setelah gambarnya terpampang di beberapa sudut kota, sebagai penerus wali kota Tri Risma Harini atau Risma. Beberapa pertanyaan aneh pun mulai mengemuka, di antaranya, siapa Eri Cahyadi, dan apa kemampuan Eri, bahkan ada yang menilai, bahwa Eri Cahyadi tak ubahnya seperti gantungan baju yang menanggung beban berat karena harus melanjutkan program yang ditinggalkan Risma. Untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagian warga Surabaya tersebut, Raja Warta menemui Surokim Abdussalam, peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), yang juga Dekan Visip Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Kepada Surokim, Raja Warta meminta untuk menjawab beberapa pertanyaan warga Surabaya, yang meragukan kemampuan Eri Cahyadi. Yuk kita simak penjelasan Surokim kepada Raja Warta, berikut ini. Ya, menurut saya kita harus realistis ya, bahwa salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan politik di kota Surabaya itu salah satunya berasal dari unsur birokrat. Jadi mereka-mereka yang ada di level kepala dinas, level asisten sampai sekda itu punya kans, punya peluang untuk bisa naik meraih jabatan politik wali kota. Nah, sekarang kan orang akan mengukur, akan melihat track recordnya, bagaimana prestasinya, bagaimana legasi-legasinya selama menjabat sebagai kepala dinas ataupun asisten ataupun sekretaris daerah. Nah, dalam konteks ini beberapa jabatannya strategis ya, seperti kepala Bapeko, sekretaris daerah, asisten, menurut saya ya layak dipertimbangkan. Kalau kemudian Pak Eri menjadi salah satu kemudian yang diberi banyak peluang dan panggung oleh Bu Risma, ya itu semua orang sudah membaca. Berarti ada sesuatu yang ada di diri beliau yang kemudian patut juga untuk dipertimbangkan. Itu kenapa kemudian birokrat itu menjadi salah satu sumber rekrutmen yang menurut saya juga patut untuk diperhitungkan. Apa pertimbangan ini kira-kira menurut Mas Rokim, pertimbangan Bu Risma memberi panggung Erik? Apakah tidak ada pejabat yang lain yang lebih kompeten daripada Erik? Ya, selama ini kita semua tahu bahwa wali kota pasti memiliki kedekatan dengan para pembantunya. Dan kedekatan itu bisa banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Kalau menurut apa yang saya baca dari luar, memang peluang dan panggung yang diberikan oleh Bu Risma itu memang sering melebihi apa yang diekspektasikan terhadap sebuah jabatan tertentu, sehingga seolah-olah memang Pak Eri ini betul-betul mendapat panggung yang berlebih oleh Bu Risma. Dan kita sendiri kan tidak tahu sebenarnya alasan Bu Risma seperti apa, tetapi menyangkut hal-hal yang strategis, selama ini peran Pak Eri di kepemimpinan Bu Risma sangat menonjol. Bahkan dalam beberapa hal itu hampir semua desain-desain termasuk pembangunan kota itu Pak Eri ada di dalamnya, walaupun kadang-kadang offset dengan bidang-bidang yang lain yang semestinya lebih dekat ke arah itu. Tapi kalau itu dibaca secara politik, sebenarnya menunjukkan betapa Bu Risma memang memiliki ya hasrat atau yang kuat ya untuk mengajukan Pak Eri menjadi salah satu suksesornya beliau. Dan hal ini menurut saya wajar saja, karena kepemimpinan politik itu di faksi internal ya, di internal juga ada faksi yang saling berkontes dan kadang-kadang tidak selalu kompetensi tapi frekuensi yang cocok. Nah, barangkali Pak Eri itu termasuk salah satu orang yang frekuensinya cocok dengan Bu Risma, sehingga kemudian dia menjadi salah satu orang yang sering diberikan panggung yang kadang-kadang panggungnya itu melebihi yang lain-lain.
Kalau saya membaca, Bu Risma butuh suksesor yang bisa menjamin sustainability beliau. Jadi Bu Risma sudah punya legacy di Surabaya yang butuh suksesor untuk bisa menindaklanjuti itu. Dan beliau bisa menilai kapasitas anak buahnya seperti apa. Nah, menurut saya kok Pak Eri itu termasuk salah satu ya, yang kemudian dianggap Bu Risma itu bisa menjaga sustainability ini. Nah, memang relatif termasuk ya level menengah muda ya Pak Eri di Pemkot Surabaya. Tapi jabatan-jabatan beliau dan pelibatan beliau di hal-hal yang strategis, khususnya menyangkut desain kota, menurut saya sudah 2 tahun terakhir ini sudah diupayakan oleh Bu Risma, dan saya pikir itu merupakan keuntungan menurut saya secara pribadi, seharusnya yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Eri, karena dibandingkan dengan yang lain-lain relatif jauh ya apa yang dilakukan oleh Bu Risma terhadap Pak Eri itu menurut saya melebihi takaran, dan itu bisa dibaca sebagai sebuah kehendak politik Bu Risma untuk menyiapkan orang yang bisa menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu bisa dilanjutkan. Lanjutan, kira-kira apa gambaran program Bu Risma yang belum tersampaikan sehingga harus memiliki kader ya untuk melanjutkan di birokrasi? Ya, penempatan Pak Eri di hal posisi-posisi strategis khususnya menyangkut bangunan fisik dan lain-lain, menurut saya itu sudah bisa dibaca bagian dari Bu Risma untuk menempatkan kader suksesornya. Dan selama ini Bu Risma memberi tekanan yang kuat kepada persoalan infrastruktur kota, khususnya menyangkut pertamanan dan lain-lain, yang kemudian itu kemudian disuksesikan juga kepada Pak Eri. Jadi menurut saya di antara yang lain-lain, mestinya kalau kemudian orang bicara normal gitu, mestinya harusnya Sekda yang lebih peluang dan punya kans. Tapi kan untuk konteks bagaimana Bu Risma memberi panggung kan berbeda, antara panggungnya diberikan pada Sekda, para asisten dan kepala dinas. Jadi menurut saya ya termasuk yang spesial Pak Eri itu di lingkar kekuasaannya Bu Risma. Bahkan belakangan ini sebelumnya kan nama Pak Sekda juga sempat muncul ya. Sempat muncul dan sekarang mulai terkubur pelan-pelan. Betul, itu karena memang seleksi alam, karena orang biasanya melihat sumber-sumber rekrutmen, ada yang dari partai politik, ada yang dari birokrat, ada yang dari profesional bisnis, ada yang dari ormas, macam-macam. Saya pikir memang biasanya memang jarang kalau sumber rekrutmen itu 2 dari birokrat atau 3 dari birokrat, biasanya akan mengerucut pada salah satu orang. Dan kehendak wali kota menurut saya memegang peran yang cukup besar di sana. Terlihat atau tidak terlihat, semua orang bisa membaca sebenarnya siapa yang dikehendaki oleh beliau dalam konteks Pilwali Surabaya.